Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila zalzalati sa'ati la raiba fiha. Amma ba'du, ikhwati wa akhwati jamaah pengajian Sumedang mengaji rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, yang dengan tiga nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan anggota badan kita, hati kita untuk melangkahkan kedua kaki kita menuju salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menambah keilmuan kita, menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah satu upaya kita menempuh salah satu jalan termudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita, kajian kita, membacakan salah satu karya ilmiah, karya ulama besar, karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, dengan kitabnya yaitu Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, yaitu kitab tauhid yang merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan kepada bagi setiap hamba, ya, wajib ditunaikan oleh setiap hamba. Dan kita telah sampai pada bab yang ketiga. Bab yang ketiga yaitu babul khaufi minasyirki, bab takut terhadap kesyirikan. Artinya kita harus senantiasa takut jiwa ini, hati ini terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini saking bahayanya dosa syirik, ya, saking bahayanya dosa syirik, saking bahayanya perbuatan kesyirikan, sehingga sangat diperlukan dalam hati kita, di dalam diri kita, kita tanamkan bahwasannya setiap perbuatan kita ini terjerumus tidak ke dalam kesyirikan. Kita melakukan kesyirikan atau tidak. Perbuatan yang kita lakukan ini merupakan kesyirikan atau tidak. Nah, maka ini sesuatu yang dituntut di dalam syariat kita. Penulis rahimahullahu taala, beliau membawakan bab ini setelah beliau menyebutkan targhib, istilahnya, ya. Targhib itu motivasi. Ya, setelah memberikan motivasi bagi ahlu tauhid, bagi orang yang meninggalkan kesyirikan, masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Sebelumnya juga, ya, bab tentang keutamaan tauhid. Nah, artinya tidak sampai di sana, jadi harus seimbang. Targhib dengan apa? Dengan tarhibnya. Setelah dimotivasi, maka ditarhib. Ditarhib itu diperingatkan bahwasannya kita jangan terlena. Bisa jadi hari ini kita ahlu tauhid, nanti sore kita terjerumus ke dalam kesyirikan, sehingga harus dijaga tauhid ini. Tauhid dalam diri kita harus senantiasa dijaga, dan perlunya kita terus belajar, mengulik, mempelajari kesyirikan ini. Kenapa harus dipelajari kesyirikan? Padahal kesyirikan itu lawan dari apa?
dari tauhid. Supaya apa? Supaya kita terhindar, tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Supaya kita tahu bahwasannya perbuatan ini adalah perbuatan kesyirikan. Dan kitab tauhid ini lebih ke arah sana, menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan oleh sebagian manusia, bahkan sebagian kaum muslimin, yang itu merupakan sebuah kesyirikan. Jadi Syekh Muhammad At-Tamimi sini menyebutkan setelah muqaddimah ya, ini masih muqaddimah, nanti kita akan bacakan pada bab yang ke berapa ini? Yang kelima ataupun yang keempat? Ya, yang kelima, yang keempat, yang keenam mungkin ya, atau yang ketujuh. Itu tentang bentuk-bentuk kesyirikan. Sampai akhir beliau menyebutkan tentang bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya supaya apa? Supaya kita tahu bahwasannya ini kesyirikan dan kita bisa menghindarinya, tidak terpleset ke dalamnya. Makanya setelah ditarghib, maka beliau pun apa? Mentarhib di sini, memberikan peringatan. Awas, harus hati-hati. Harus senantiasa kita takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Sampai-sampai Rasulullah SAW pun apa? Berdoa kan? Ya, berdoa kepada Allah supaya kita terbebas dari dosa syirik ini. Ya, di antara doa, mungkin Bapak-bapak sudah hafal doanya? Gimana Pak? Allahumma ini ya, berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui. Jadi tahu ini tuh perbuatan syirik. Ya, ini tuh perbuatan syirik, tahu ini perbuatan syirik. Ya, makanya kita mal berlindung kepada Allah supaya tidak melakukannya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui. Terus wa astaghfiruka bima la a'lam. Dan aku beristighfar, aku memohon ampun kepadamu dari dosa syirik, dari perbuatan syirik yang tidak aku rasa, tidak diketahui, tidak terdetek oleh kita. Tidak terdetek ya, kita melakukan kesyirikan, ya tekarawas gitunya. Ya kan banyak ya syirik-syirik kecil, sok sanawas syirikna kecil, tapi lebih besar dosanya daripada zina, minum homer dan sebagainya gitu. Oh, berarti saya peminum homer tapi ahlu tauhid, aman dong. Nah, tapi tidak seperti itu, tetap dosa gitunya. Tetap dosa besar, tapi dosa besar paling tinggi itu adalah syirik. Ya. Ya, dosa syirik gitu. Jadi walaupun syiriknya syirik kecil. Jadi sekecil-kecil syirik adalah dosa yang paling besar. Itu harus dicatat. Jadi jangan dikira wah dosanya syirik pirage ria. Nah, gitu kan? Pirage sum'ah ataupun bersumpah dengan nama selain Allah, demi Rasulullah. Itu kan termasuk syirik kecil ya. Bersumpah dengan selain nama Allah. Syirik kecil, tapi syirik kecil merupakan dosa paling besar gitu. Tetap dosanya di atas dosa-dosa besar. Ya, di atas dosa-dosa besar. Nah, ini salah satu doanya. Mungkin bisa kita baca nih doa ini ya. Kita baca di setiap kita berdoa di tempat-tempat yang mustajab atau waktu-waktu yang mustajab. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lamu. Nah, seperti itu. Ini salah satu doa Rasulullah SAW pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting kita mempelajari mempelajari kesyirikan. Kesyirikan adalah sebuah dosa atau sebuah keburukan, lawan dari kebaikan. Lawan dari kebaikan, berarti keburukan otomatis. Kenapa kita harus mempelajarinya? Sebagaimana dalam sebuah kisah ya. Siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, Hudzaifah ibnul Yaman beliau mengatakan para sahabat
Zaman dahulu yas'aluna Rasulullah anil khair. Mereka para sahabat itu selalu bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyarri makhafata an yudrikani. Dan aku sebaliknya, aku bertanya kepada Rasulullah itu tentang keburukan. Kenapa? Supaya apa? Aku takut keburukan tersebut menimpaku. Jadi supaya tidak menimpaku keburukan tersebut. Jadi kenapa kita harus mempelajari keburukan? Supaya apa? Supaya tidak menimpa kita keburukan ini. Ya, supaya tidak menimpa kita. Termasuk apa? Kesyirikan. Ya, termasuk kesyirikan. Makanya dalam sebuah riwayat Umar, ya. Umar Al-Faruq, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan Islam ini akan hancur, ya. Islam ini akan hancur sedikit-sedikit. Islam ini akan hancur sedikit-sedikit apabila di dalam Islam atau para pemeluk agama ini lam ya'rifil jahiliyah, tidak mempelajari, tidak mengetahui perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Iya kan? Akhirnya kembali kepada apa? Kembali kepada masa jahiliyah lagi. Walaupun masa jahiliyah sudah tidak ada setelah turunnya apa? Setelah turunnya wahyu. Tapi perbuatan-perbuatannya banyak dilakukan hari ini, ya, oleh orang-orang, oleh manusia, bahkan oleh kaum muslimin. Ya, makanya kata Umar bin Khattab, ya, Islam ini akan runtuh gitu kalau tidak mempelajari perkara-perkara jahiliyah tadi. Kalau tidak mempelajari apa? Amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Tujuannya bukan harus kita ikuti, tapi tujuannya supaya kita tahu amalan ini adalah amalan jahiliyah dan kita hindari, kita tinggalkan. Ya, jadi ini maksud dari bab yang dibawakan oleh penulis di sini. Ya, al-khauf minasyirki, bab takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, kita akan bacakan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babul khaufi minasyirki wa qaulillahi azza wa jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Penulis yang pertama, dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis adalah surat An-Nisa ayat 48, ya. An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat yang seperti jadi pegangan kita semua dan hampir semuanya yang sudah di majelis ilmu nih hafal nih. Kalau yang sudah belajar tauhid nih hafal, ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik. Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Dalam keadaan tidak bertaubat, masih melakukan kesyirikan, kemudian dia mati, maka kata Allah la yaghfir, tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfir. Allah tidak akan mengampuni. Tapi kalau dosa-dosa yang di bawah syirik, dosa-dosa besar yang di bawah syirik ataupun dosa-dosa kecil, ya, itu Allah akan ampuni liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Ini dalil yang pertama. Ini dalil yang pertama. Penulis membawakan dalil yang pertama, yaitu surat An-Nisa ayat 48. Ini sebagai peringatan untuk kita. Wajibnya kita takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena dosa syirik ini yang paling kecilnya saja tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang paling besar gitu. Ya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil maupun yang besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Dan kesyirikan adalah a'dzamul dzunub, ya, sebesar-besar dosa. Kesyirikan adalah sebesar-besar dosa. Sehingga tadi kita harus senantiasa takut diri ini terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian tadi harus kita bahas berkaitan dengan kesyirikan, ya. Sedikit kita akan bahas berkaitan dengan kesyirikan. Ya, syirik atau asyirku dalam bahasa Arabnya syirku, ya. Asyraka yusyriku. Asyraka yusyriku itu artinya berserikat, menyekutukan, menggabungkan, menyatukan. Asyirku artinya ja'ala syai'in niddan, menjadikan sesuatu itu tandingan, pasangan, gitu kan? Tandingan. Kalau tauhid, kemarin kita sudah jelaskan, makna tauhid itu menjadikan sesuatu itu satu. Tauhid itu kan menjadikan sesuatu itu satu. Maka berarti kalau lawannya syirik, menjadikan sesuatu itu lebih dari satu, menjadikan yang satu ini ada tandingannya. Nah, ini syirik. Ya, makanya perusahaan dalam bahasa Arab itu disebut syirkah, ya. Nah, disebut syirkah. Atau kerjasama nih, kerjasama bisnis disebutnya musyarakah gitu. Musyarakah itu bekerja sama. Kalau bekerja sama itu sendiri atau lebih dari satu? Pasti berkelompok kan, ya, lebih dari satu, bekerja sama. Bekerja sama. Nah, kalau satu muwahhid namanya, ya, ahlu tauhid sendiri. Ya, pedagang kayak itu, pedagang satu kan, ya. Atau tukang macul satu tuh, muwahhid. Nah, kalau perusahaan syirkah itu kan pasti apa? Banyakan kan, lebih daripada satu. Makanya perusahaan itu dalam bahasa Arab disebutnya syirkah. Jadi menjadikan sesuatu itu lebih dari satu, atau menjadikan sesuatu yang asalnya satu menjadi ada tandingannya. Menjadi ada tandingannya. Ini secara bahasa. Maka secara istilah syar'i, ya, para ulama banyak memberikan definisi berkaitan dengan definisi apa? Definisi syirik ini. Maka syirik itu intinya, ya, banyak definisi, beberapa definisi kita akan sebutkan. Yang pertama, ulama menyebutkan syirik adalah menyembah kepada Allah, ya, menyembah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Bahkan ini yang terjadi hari ini, ya. Dari dulu mungkin, ya, terjadi kesyirikan yang sering terjadi kepada kaum muslimin, ya, seperti ini. Mereka menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Ya, seperti apa, orang-orang jahiliyah pun seperti itu, orang-orang musyrik yang ada di Mekah seperti itu. Kadang menyembah Allah, kadang menyembah berhala-berhala. Ya. Jadi kesyirikan itu bukan hanya menyembah kan yang nyata, ya. Kalau kesyirikan apa? Menyembah selain Allah saja itu nyata sekali kesyirikannya. Tapi yang samar, yang tidak nyata itu dia menyembah Allah, tapi ternyata di belakangnya menyembah juga selain Allah. Makanya para ulama menyebutkan definisi syirik itu adalah menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Jadi ketika dia menyembah Allah, dia pun menyembah kepada selain Allah. Kemudian ada yang memberikan definisi yang lainnya lebih panjang lebar. Ya. Yaitu apa? Menjadikan bagi Allah tandingan. Syirik adalah menjadikan bagi Allah tandingan di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini syirik. Menjadikan tandingan bagi Allah. Yang pertama tadi tandingan bagi Allah di dalam apa? Rububiyah Allah. Rububiyah Allah itu dalam penciptaan, pengurusan, pemberi rizki, ya, menghidupkan, mematikan, ya, dan seterusnya. Nah, ini di antara perbuatan-perbuatan Allah, rububiyah Allah, ya. Ketuhanan Allah, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang meyakini ada pencipta selain Allah, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan di dalam rububiyah Allah. Jadi menyekutukan Allah di dalam rububiyah Allah. Dia meyakini ada selain Allah yang memberikan rizki, dia meyakini ada selain Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ya.
menghidupkan, mematikan. Maka ini di dalam tauhid rububiyah terjerumusnya. Kalau sudah terjerumus kesyirikan di dalam rububiyah Allah, sudah kesananya otomatis. Ya, otomatis dia akan terjatuh. Ibadah pun akan kepada selain Allah. Nama-nama sifat-sifat Allah pun tidak akan dia yakini. Nah, ini hakikat yang nyata yang terlihat. Hakikat nyata yang terlihat, bukan terjadi kepada kaum muslimin. Tidak terjadi kepada kaum muslimin. Ada gak yang meyakini orang muslim yang menciptakan itu bukan Allah? Gak ada kan? Gak ada kan? Satupun seorang muslim yang menciptakan siapa? Allah pasti kan? Yang memberi rezeki siapa? Allah. Ya. Terus yang menghidupkan, mematikan siapa? Allah. Pasti Allah. Maka jelas beda kalau nanti ada yang meyakini meyakini selain Allah, menghidupkan, yang mematikan siapa? Dewa kematian. Nah, ini kan sudah beda, jelas itu kan ya. Ya. Sudah jelas nyata kesyirikannya. Wal hatta orang awam pun syirik kata utama ya. Nah, itu atau bahkan menyebutnya apa? Orang kafir gitu. Nah, gitu kan? Lain orang Islam eta mah. Ya. Tuhan age geus beda gitu kan ya gitu. Tuhannya saja sudah beda kan ya. Siapa yang memberikan rizki? Ya, Dewi Rizki gitu. Dewi Sri dan sebagainya gitu. Nah, maka ini kesyirikan di dalam rububiyah Allah ataupun di dalam uluhiyah Allah. Nah, ini yang banyak terjadi ya di kalangan kaum muslimin. Yaitu apa definisi yang pertama tadi? Beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Dia yakin Allah yang memberikan rizki, dia yakin Allah yang menghidupkan dan mematikan, tapi ibadah gak mau kepada Allah. Ini yang pertama. Orang-orang jahiliyah seperti itu kan ya. Nah, orang jahiliyah seperti itu. Yakin Allah itu ada, Allah yang menurunkan rizki, tapi ibadahnya tidak kepada Allah. Ya, kalau hari ini lebih samar lagi. Ya, lebih samar lagi banyak kan ya. Dia meyakini Allah memberikan rizki, dia meyakini Allah itu apa? Menghidupkan, mematikan, Allah itu menciptakan. Dia ibadah juga kepada Allah, tapi ibadah juga kepada selain Allah. Nah, ini lebih berat lagi, lebih samar lagi kita membedakannya. Ya, lebih besar lagi kan, lebih berat lagi. Orang Islam lain. Lamun tadi makan jelas ya. Jelas. Siapa yang menciptakan engkau? Dewa kehidupan. Nah, kan jelas berarti iya mah. Nah, seperti itu kan sudah jelas. Tapi kalau sholat sih tanya gitu kan ya. Sholat KTP Islam, Muslim dan seterusnya gitu ya. Tapi masih suka meminta kepada selain Allah. Suka seperti ini. Sebenarnya apa yang dia lakukan ini gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, maka sama-sama ini perbuatan syirik. Ataupun tadi yang ketiga, menjadikan bagi Allah tandingan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini mungkin akan kita bahas nanti. Bahkan ini ada satu kitab khusus membahas tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kesyirikan yang terjatuh di dalam tauhid asma wa sifat adalah menolak sifat, menolak nama-nama Allah, ataupun menolak keduanya. Ada orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah tidak memiliki sifat, Allah tidak memiliki nama. Hanya satu yang mereka tetapkan, Allah saja. Namanya Allah saja, sudah satu. Berarti begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, ditolak semua. Ya, ditolak. Ya, di antaranya ini orang-orang siapa? Orang-orang Jahmiyah. Pencetusnya adalah zaman dulu namanya Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan itu muridnya Ja'ad bin Dirham. Ya, Ja'ad bin Dirham. Salah satu yang mencetuskan keyakinan ini, akidah ini. Menolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maksudnya baik, ya. Buruk tetap ya maksudnya. Maksudnya tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau Allah punya nama, sama dengan makhluknya, tolak. Kalau Allah punya sifat, sama dengan makhluknya, tolak. Akhirnya ditolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga mereka bingung kalau baca Quran. Ya kan? Ar-Rahmanir Rahim. Gimana terjemahannya? Kata mereka, udah Allah saja. Allah. Ya, akan bingung akhirnya. Ini akibat dari ilmu kalam ini. Efek dari ilmu kalam, filsafat. Ilmu kalam.
Makanya kata siapa? Al-Imam Ar-Razi ya. Atau Ibnu Hatim Ar-Razi. Saya lupa. Nanti kalau ada dikoreksi kalau yang tahu. Kata beliau nihayatu ilmil kalam iqalun. Ya. Apalagi lupa kalimatnya. Intinya akhir dari mempelajari ilmu kalam itu adalah tadi kedunguan dan juga kegilaan. Ujungnya kan seperti itu. Ujungnya nanti pun berefeknya kepada ateis ya, menolak tidak adanya Allah. Karena apa? Karena mereka selalu menggunakan apa? Menggunakan logika, menggunakan akal. Segala rupa harus masuk akal. Kalau gak masuk akal, tolak. Ditolak. Kalau kita itu beragama kan atas dasar istislam. Makanya agama kita tuh Islam. Islam tuh dalam bahasa Arab artinya al-istislam, berserah diri. Berserah diri. Apa yang datang dalam Al-Qur'an, apa yang datang dari kalam Rasulullah SAW, kita berserah diri, kita terima. Kita terima. Ya, kita terima. Kita terima. Walaupun secara sekilas wah ini gak masuk akal. Ya, makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau laukana hadzal din bil aqli, lakanal masu alal khuf, lakanal masu ala asfalil khuf. Kalaulah agama ini harus menggunakan akal, ya, harus menggunakan akal, maka mengusap khuf itu bukan atasnya, tapi bawahnya. Karena yang kotor itu yang mana? Yang bawahnya. Ya, bukan pakai akal karena agama ini. Ya, kalaulah agama ini menggunakan akal, kalau kentut, ya, kentut itu bukan wudu, tapi membasuh dubur gitu, bercebok kan ya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya agama kita ini bukan agama akal. Jadi akal tuh mengikuti wahyu. Akal tuh harus mengikuti wahyu. Dan agama kita tuh pasti masuk akal. Gak mungkin gak masuk akal. Ya. Ini ya apa? Berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, menolak nama-nama Allah, menolak sifat-sifat Allah. Ya, ini termasuk ke dalam kesyirikan ataupun menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Ya, menyerupakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan makhluknya ini termasuk ke dalam kesyirikan di dalam asma wa sifat. Ya. Nah, ini sekilas tentang definisi syirik. Kemudian sekilas kita ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya syirik terbagi dua. Ya, bahwasanya syirik itu terbagi dua. Ada syirkul asghar atau syirkul akbar dulu ya. Syirkul akbar, syirik besar. Kemudian yang kedua syirkul asghar, syirik kecil. Apa perbedaan dari syirik besar dan syirik kecil? Kan susah mendefinisikannya. Cara mendefinisikannya ya dengan perbedaan ini. Yang membedakan antara syirik besar dan syirik kecil ya sebenarnya disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, beliau menyebutkan ada 3 perbedaan pokok. Ada perbedaan pokok. Yang pertama, pelaku syirik besar itu yakhruju minal millah, keluar dari Islam. Pelaku syirik besar keluar dari Islam. Ya. Baik itu di dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, keluar dari Islam. Nih, pelaku syirik besar. Sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, kalau syirik kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini nah kalau ini pakai bagan ya. Pakai bagan, ini syirik kecil, syirik besar. Jadi tinggal tulis perbedaannya di sana. Ya, syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kalau syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Syirik kecil ini sedikit mungkin ya. Ya. Ataupun nanti sambil berjalan kita akan bahas ya. Kita akan bahas nanti insyaallah. Beberapa contoh-contohnya. Mungkin contoh-contohnya yang bisa kita sebutkan hari ini seperti sumpah. Ya, bersumpah dengan selain nama Allah ya. Bahkan dengan nama Rasulullah pun ini termasuk bersumpah atas selain nama Allah. Demi Allah, demi Rasulullah. Ini sering terjadi di kalangan kita, atau demi Ka'bah. Demi apa lagi? Yang lebih parah hari ini diikuti ya karena banyak
menonton acara-acara televisi dan sebagainya, ya. Demi apa ya? Demi dewa. Ya, demi dewa. Itu ada ya film anak kecil apa itu, yang film dari India itu. Oh, jadi anak kecil itu suka ngikut-ngikutin itu demi dewa. Atau ibu-ibu yang suka nonton sinetron India gitu ya. Ya, demi dewa. Iseng-iseng saja sebenarnya demi dewa, tapi hati-hati ya. Hati-hati. Kalau iseng-iseng, hanya iseng dan tidak meyakini, terjerumus ke dalam syirik kecil. Kalau mengucapkan hal itu karena mengagungkan gitu kan, mengagungkan dewa tersebut, bisa terjatuh ke dalam syirik besar. Hati-hati. Hati-hati. Ya, ini sumpah kepada selain nama Allah, kemudian riya. Nah, riya, sum'ah, nanti di dalam bab ini akan disebutkan. Ya, riya, sum'ah, beribadah karena ingin dilihat, ingin didengar oleh orang lain, ataupun disebutkan oleh para ulama seperti ucapan lau. Kalimat lau, berandai-andai. Menyesali takdir Allah intinya ya. Menyesali takdir Allah. Ya. Lamun eueuh maneh, gitu. Lamun teu aya antum, wah. Geus weh, saya bakal tabrakan weh. Nah, bukan seperti itu ucapannya, ya. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah antum gitu, saya jadi selamat. Allah menyelamatkan saya. Dengan wasilah antum Allah menyelamatkan saya. Seterusnya. Maka kalimat lau seperti itu kata Rasulullah, taftahu abwaaba syayatin, membuka pintu syaitan. Membuka pintu syaitan. Kemudian di antara contoh syirik kecil apa? Ucapan Masya Allah wa syi'ta. Ketika ada seorang mengatakan kepada Rasulullah SAW, Masya Allah wa syi'ta, semuanya atas kehendak Allah dan juga kehendak engkau wahai Rasulullah. Oh, jangan sebutkan seperti itu, tapi apa? Masya Allah summa syi'ta. Semuanya atas kehendak Allah, kemudian kehendak engkau. Ini diantara contoh-contoh syirik kecil, dan nanti yang lainnya akan kita sebutkan berjalan sambil kita membacakan bab-babnya ya. Babnya insyaallah. Ini perbedaan yang pertama. Yaitu kalau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian perbedaan yang kedua. Pelaku syirik besar kekal di dalam neraka. Ya, pelaku syirik besar kekal di dalam neraka. Sedangkan syirik kecil tidak mewajibkan kekal di dalam neraka. Ini patokannya jika apa? Jika dia mati dalam keadaan apa? Tidak bertaubat. Jika dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, masih melakukan kesyirikan, maka terancam ini. Terancam dia kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Dan syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Ini perbedaan yang kedua. Ya, perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga. Syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Ya, syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Wahai Muhammad, jika engkau mensekutukan Allah, maka seluruh amalanmu akan terhapus, akan hangus. Amalannya akan terhapus, hangus semuanya. Sedangkan syirik kecil ini tidak menghapuskan seluruh amalan, tapi hanya menghapuskan amalan yang terjangkit tadi ya, terkontaminasi syirik kecil tadi. Seperti sholat ada riyanya, ya sholatnya hangus, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia berdosa. Kalau syirik besar dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada selain Allah. Walaupun dia sholat, rajin saum, tapi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut akan sia-sia, akan terhapuskan kata Allah. Jadi, ini ada satu ibrah. Ya. Satu pelajaran. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Hafizahullah taala, beliau menyebutkan, jadi al-ibratu laisa bikasratil a'mal. Ibrah itu patokan sebuah amalan itu bukan banyaknya. Ya, bukan banyaknya amalan. Tapi apa? Amalan itu harus terbebas dari kesyirikan.
Jadi patokannya kita harus terbebas dari kesyirikan. Maka amalan kita apa? Amalan kita aman, berarti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amalan kita banyak, ternyata kita melakukan syirik besar, percuma, sia-sia, hangus semuanya. Ya. Maka akan sia-sia, hangus semuanya. Nah, ini 3 perbedaan. 3 perbedaan antara syirik besar dan juga syirik kecil. Syirik kecil. Ya. Kemudian kita akan bacakan ya. Kita akan bacakan saja. Sebenarnya ada satu pembagian yang ingin Anda sebutkan ya, yaitu pembagian yang dibagikan oleh para ulama berkaitan dengan pembagian syirik besar. Jadi syirik besar kata para ulama apa? Intinya gitu. Inti dari kesyirikannya itu terbagi kepada 4 perkara. Atau kita sebutkan enggak apa-apa lah. Sebentar, mudah-mudahan bab ini bisa kebaca ya. Ya, diantaranya disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan bahwasannya syirik besar ini terbagi 4. Jadi intinya itu semuanya kembali kepada 4 ini. Semuanya kembali kepada 4 pembagian ini. 4 jenis ini. Ini 4 jenis syirik besar. Yang pertama, syirku dakwah. Syirik di dalam doa, meminta. Syirik di dalam meminta, berdoa. Jadi setiap apa saja yang meminta kepada selain Allah, semuanya kembalinya ke poin ini berarti. Meminta apapun, meminta pertolongan, meminta rizki, meminta semuanya. Minta perlindungan, istighosah, isti'anah dan seterusnya. Maka ini termasuk syirku dakwah. Syirik di dalam doa, di dalam meminta. Bahkan ini menjadi inti kesyirikan bahkan. Ini menjadi inti kesyirikan. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Jin apa? Wa annal masajida lillahi fala tad'u minallahi ahada. Ya, dan inilah wa annal masajida lillah, dan masjid-masjid itu adalah milik Allah. Tempat-tempat ibadah itu adalah milik Allah. Jadi ibadah itu harus kepada Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, janganlah kamu berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Kan ma'allahi ahada. Berdoa bersama Allah dan juga kepada yang lainnya, bersama. Dengan kalimatnya Allah mengatakan ma'a. Artinya dia berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Maka berdoa satu. Nah, doa di sana adalah apa? Ibadah. Ya, beribadah secara umum. Ibadah kepada selain Allah dan juga ibadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Kenapa Allah istilahkan doa di dalam ayat tersebut? Ya, tidak mengucapkan atau tidak menggunakan kalimat ibadah. Karena inti dari ibadah ini adalah doa. Ya, meminta kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama, semua kembali kepada doa ini. Ya, syirkud doa, yaitu syirik di dalam doa, di dalam meminta. Kemudian jenis yang kedua dari syirik besar. Ya, termasuk syirik besar ya. Tadi syirku doa, berarti meminta kepada selain Allah, ini termasuk syirik besar. Yang kedua adalah syirku niyah. Au syirku fil qasdi wal iradah. Syirik di dalam niat, di dalam maksud, di dalam keinginan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaiha a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang dia beribadah tapi menginginkan kehidupan dunia dan juga perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim, maka kata Allah, kami akan kabulkan, kami akan penuhi sesuai yang dia inginkan. Wahum fiha la yubkhasun, mereka tidak akan dikurangi, tidak akan dizalimi, akan dikasih sesuai yang dia inginkan kalau menginginkan kehidupan dunia. Tapi apa? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Merekalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat
kecuali api neraka. Kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan apa yang telah dia perbuat itu akan jadi apa? Hangus. Hangus, terhapus. Wa batilun makanu ya'malun, dan apa yang mereka lakukan itu menjadi batil. Ini Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Ayat 15 dan 16. Nah, ini syirkun niyah wa du'a. Jadi jasadnya dia beribadah, melakukan amalan sesuai dengan syariat, tapi hatinya, niatnya, keinginannya karena mengharapkan apa? Bukan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan dia sholat, tapi sholatnya untuk selain Allah. Dia sujud, sujudnya untuk selain Allah. Dia menyembelihnya untuk selain Allah. Ini amalannya benar, ya benar, sesuai syariat. Tapi niatnya untuk selain Allah. Keinginannya, maksudnya itu arahnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terjerumus ke dalam syirik besar. Ya, terjerumus ke dalam syirik besar. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ada syirkut ta'ah. Syirik di dalam ketaatan. Kita hanya diwajibkan oleh Allah untuk mentaati Allah saja. Allah dan Rasulnya saja. Ya. Maka ketika kita melakukan ketaatan kepada selain Allah sampai derajat penghambaan, menghambakan diri kepada makhluk, yaitu dengan mentaati makhluk tersebut, ya. Artinya ketika seorang hamba mentaati selain Allah dan dengan ketaatan tersebut sampai melanggar batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, maka dia terjerumus ke dalam syirkut ta'ah ini. Syirik di dalam ketaatan. Oleh karena itu Allah sebutkan orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani zaman dahulu yang tergelincir, ya, yang tersesat dari ajaran agamanya, itu karena mereka mentaati pendeta-pendeta mereka. Mereka mentaati pendeta-pendeta mereka. Ya, ketika pendeta mereka mengatakan halal, maka mereka pun mentaatinya walaupun kata Allah haram. Ya, ketika pendeta mereka mengatakan ini tidak boleh, ini haram, mereka pun mentaatinya walaupun kata Allah adalah apa? Adalah halal. Maka ini termasuk syirkun fit ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Allah sebutkan ini dalam surat At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya. Orang-orang Nasrani mereka menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum, pendeta-pendeta mereka, pastor-pastor mereka, arbaban min dunillah, sebagai orang yang dituhankan, ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan. Kenapa mereka kan saya tidak mengakui bahwasanya pastor-pastor, pendeta itu adalah Tuhan. Mereka tidak mengakui bahwasanya Tuhan. Tapi pada hakikatnya dengan mereka mentaati apa yang dihalalkan oleh pendetanya, mentaati apa yang diharamkan oleh pendetanya, itu hakikatnya mereka menjadikan pendeta tersebut sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Nah, seperti itu. Ya, arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budullaha ilahan wahida. Ya, dan juga Al-Masih ibn Maryam, dan juga mereka mengkultuskan siapa? Nabi Isa, padahal Nabi Isa berlepas diri dari siapa? Dari orang-orang yang menjadikannya Tuhan. Berlepas diri. Wa ma umiru illa liya'buduna ilahan wahidan. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk apa? Untuk menyembah Tuhan yang satu. Yaitu la ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, Allah Subhanahu amma yusyrikun. Dan Allah Maha suci dari apa yang telah mereka sekutukan. Kemudian jenis yang keempat adalah syirkul mahabbah, syirik di dalam cinta. Ya, syirik di dalam cinta. Kan konsepnya seperti ini ya, mungkin ya. Orang yang mencintai sesuatu ataupun mencintai seseorang, dia pasti akan
istilah bahasa kitanya bebelaan gitu ya. Akan membela habis-habisan. Ya, akan berani berkorban demi orang yang dia cintai ataupun demi benda yang dia cintai. Iya enggak? Seperti itu ya. Ya, makanya ketika ada seseorang yang mencintai istrinya tapi dia tidak mau berkorban, ya, tidak membela, gitu kan? Berarti bohong ya ibu-ibu cintanya para suami itu. Ya, kalau dia benar-benar cinta pasti mau apa? Berani berkorban. Ya, berani berkorban, berani apa tadi? Melawan ketika ketika ada orang yang mengganggu benda tersebut ataupun orang yang kita cintai tersebut. Ya, kita berani gitu berkorban, berani melawan gitu. Ya, akan berani membela gitu kan. Berani apa? Berani membela. Kan seperti itu ya. Seperti itu. Ya, maka ketika seseorang dia benar-benar mencintai Allah, ya benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tadi dia harusnya berani apa? Berani berkorban untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ya, harusnya mereka berani berkorban, dan ketika ada syariat Allah yang dilecehkan, yang dihinakan, maka dia berani untuk apa? Untuk melawan dan membela. Ini syariat saya. Nah, seperti itu. Ya, maka Allah jelaskan ini dalam apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Kahubillah. Dan di antara manusia ada sebagian orang yang menjadikan bagi Allah itu tandingan. Bagaimana cara menjadikan tandingannya? Yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Sama berarti kadar kecintaannya. Ya, kalau dia mencintai makhluk, contohnya mencintai istrinya, maka kecintaan istrinya sama seperti kecintaan dia kepada Allah. Kepada Allah. Jadi kalau kata Allah hayya 'alas shalah, kata istri hayya 'alas shopping. Nah, kan ya? Seperti itu. Wah, yang mana nih? Salat dulu. Ah, shopping sambil salat. Kan seperti itu. Ya. Tapi tidak salat dulu kan? Nah, ini yuhibbunahum kahubillah, mencintai Allah, pencintaannya sama gitu. Kecintaannya apa? Sama. Seperti mereka mencintai Allah, mencintai selain Allah, sama kecintaannya seperti mereka mencintai Allah. Atau bahkan kecintaannya kepada selain Allah itu lebih besar daripada kecintaan dia kepada Allah. Kan dari sisi ucapan sangat mudah, tapi dari sisi prak-prakannya gitu ya, bagaimana bentuknya gitu. Mencintai selain Allah melebihi cintanya kepada Allah. Ini lebih mudah menggambarkannya kan ya. Ya, maka dia tentu akan lebih mendahulukan makhluk. Lebih mendahulukan makhluk yang dia cintai daripada apa? Daripada Allah. Daripada Allah. Maka ini syirkun fil mahabbah. Syirik di dalam apa? Di dalam kecintaan. Itu lebih mendahulukan makhluk daripada apa? Daripada Allah. Lebih mencintai makhluk. Lebih takut ditinggalkan makhluk daripada ditinggalkan Allah. Ya, ditinggalkan Allah. Makanya suka ada ucapan pecin, pemuda cinta gitu ya. Atau zaman sekarang apa istilahnya apa? Bucin ya. Budak cinta. Ya benar gitu. Kita mah budak Allah kan ya. Hamba Allah. Hamba Allah. Mereka mengatakan apa? Aku mencintaimu lebih dari apapun. Nah, ini ucapan syirik ini. Ya, lebih dari apapun. Ya, aku rela berkorban. Apapun akan aku korbankan. Gitu kan bapak-bapak dulu sebelum menikah dengan istri-istrinya. Ya, ibu-ibu gimana? Ibu-ibu tergoda karena ucapan-ucapan seperti itu kan ya? Ya, karena perempuan tuh lebih suka disentuh hatinya kan gitu ya? Ya, aduh, masya Allah, lebih tersentuh. Gak suka gitu dikasih mobil, dikasih ini segala rupa. Tapi kalau disentuh dengan seperti itu, wah langsung gitu. Itu zaman dulu, perempuan zaman dulu. Ya, zaman sekarang mah kan enggak ya? Harus ada mobilnya kan ya? Ya, aku mencintaimu sambil bawa kunci mobil Ferrari gitu ya. Nah, harus seperti itu kan ya?
Kalau zaman dulu kan enggak seperti itu. Ya, mungkin zaman sekarang juga masih seperti itu, mungkin. Ya, maka itu ucapan-ucapan kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah itu harus lebih, asyad. Harus lebih. Artinya Allah dulu sebelum yang lainnya. Ya, Allah dulu sebelum yang lainnya. Ini banyak nih terjatuh ke dalam kesyirikan di dalam poin-poin ini. Ya, banyak beberapa sisi seperti bapak-bapak mungkin suka nonton bola kan ya. Nonton bola ya, orang kafir sampai dibela-bela kan ya. Sampai dibela-bela, atau klub bolanya sampai dibelanya itu mati-matian, sampai bikin kaos gitu kan ya. Di sana disejajarkan Tuhan dengan dengan klub bola. Waliyadzubillah ya, disejajarkan dia mencintai Allah dan juga mencintai klub bolanya. Gimana ini disejajarkan ya? Jauh sekali gitu kan ya. Perbandingannya apa? Jauh ini, hati-hati, ini terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini terjerumus ke dalam kesyirikan. Ataupun mencintai pemain tersebut ya, main bola yang dia idolakan sampai sampai mati-matian gitu. Habis-habisan. Maka ini hati-hati, terjerumus ke dalam syirkun fil mahabbah ini. Syirik di dalam cinta. Ini yang keempat. Maka para ulama membaginya menjadi 4 ini. Karena seluruh kesyirikan, syirik besar yang terjadi, ini semuanya kembali kepada 4 ini. Yaitu syirkun fi dakwah, syirik di dalam doa, permintaan. Kemudian yang kedua, syirkun fi niyah wal iradah wal qasad, syirik di dalam niat, keinginan dan juga maksud. Kemudian yang ketiga, syirkun fil ta'ah. Nah, syirik di dalam ketaatan. Ketaatan yang melebihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah syirkun fil mahabbah, yaitu syirik di dalam cinta. Ya. Lebih mendahulukan selain Allah daripada Allah. Ya, ini 4 jenis dari syirik. Kita akan bacakan dalil-dalilnya. Kayaknya cukup ya dengan menyebutkan mukadimah tadi, dan kita akan menyebutkan dalil-dalil yang ada di bab ini supaya kita lebih takut lagi terjerumus ke dalam kesyirikan. Wa qaulullahi ta'ala wa qala al-Khalil alaihi salam wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini dalil yang kedua. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis adalah doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, Allah nukilkan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 35. Surat Ibrahim ayat 35. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Dari menyembah berhala. Ini menjadi alasan kita kenapa kita harus takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Kita kasih dari 3 sisi mungkin ya. Dari 3 sisi kalau kita bisa mengambil faidah dari ayat ini, dari doa Nabi Ibrahim. Yang pertama, sisi yang pertama, Nabi Ibrahim itu adalah Abul Hunafa. Ya, bapaknya para nabi, bapaknya para ahlu tauhid, Khalilullah, adalah kekasih Allah. Yang namanya nabi itu maksum, dijaga oleh siapa? Oleh Allah. Ya, maksum, dijaga oleh Allah dari kesyirikan. Tapi beliau masih berdoa, berlindung kepada Allah supaya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka ini apalagi kita. Ini alasan yang pertama, sisi yang pertama nih. Kenapa kita harus takut terjerumus ke dalam kesyirikan? Ke dalam kesyirikan. Yang kedua, beliau berdoa, Nabi Ibrahim berdoa dari bentuk kesyirikan yang nyata. Ya, dari bentuk kesyirikan yang nyata, yaitu menyembah berhala. Coba tanya orang awam, seawam-awamnya, kalau nyembah berhala syirik atau tidak? Syirik kan ya? Pasti syirik. Kenapa Nabi Ibrahim tidak berdoa kepada sesuatu yang khofi, yang sangat samar gitu? Sehingga seperti Nabi tadi kan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik
yang aku ketahui dan aku memohon ampun dari syirik yang tidak aku ketahui. Dari perkara yang samar. Tapi Nabi Ibrahim langsung berdoa, berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dirinya dan juga anak cucunya dari sesuatu yang nyata. Dari sesuatu yang bubung kelekannya itu semua orang tuh tahu bahwasannya itu kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasannya kita tidak boleh aman. Walaupun dari sesuatu yang nyata-nyata itu berbahaya. Ya, contohnya seperti ini. Kita berlindung kan, ya Allah, aku berlindung semoga ketika naik mobil tidak tertabrak pesawat terbang. Itu kan secara secara logika mungkin maunya ya pesawat terbang ujug-ujug ke jalan gitu kan ya. Ujug-ujug ke jalan. Nah, seperti itu mungkin Nabi Ibrahim berdoa. Maunya kan menyembah berhala sesuatu yang sesuatu yang jelas ya, kesyirikannya itu apa? Jelas. Tapi Nabi Ibrahim berdoa justru dari sesuatu yang jelas tersebut. Artinya apa? Seseorang tidak akan ada yang aman, tidak ada yang aman. Bisa jadi hari ini dia beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, sejam kemudian ataupun malamnya dia menyembah selain Allah. Menyembah berhala bahkan menyembah berhala. Oleh karena itu nih, kalau Nabi Ibrahim takut dari menyembah berhala, harusnya kita pun harus berlindung dari menyembah berhala. Makanya ketika ada syariat mengatakan boleh gak kita jalan-jalan ke tempat prasasti yang ada berhalanya, tempat orang-orang yang menyembah berhalanya, tidak boleh. Candi dan sebagainya, ya para ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Kan iman saya kuat, jelas itu mah kesyirikannya ya. Seperti itu, tauhid saya kuat. Nabi Ibrahim saja berlindung dari menyembah berhala. Itu berhala itu kesyirikan yang sangat nyata. Apalagi kita ya, yang bukan Khalilullah juga bukan ya, jauh dari Khalilullah. Hamba Allah juga masih belajar menjadi hamba Allah. Nah, ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga tadi sebenarnya sudah disebutkan ya di poin yang pertama. Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi, seorang yang maksum. Ya. Kalau tadi alasan yang pertama dia tuh Khalilullah, kekasih Allah, bapaknya tauhid. Nih kalau alasan yang ketiga, Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi dan seorang yang maksum. Seorang nabi dan seorang yang maksum saja berdoa, berlindung kepada Allah untuk dijauhkan dari menyembah berhala. Takut berarti apa? Terjerumus ke dalam kesyirikan. Apalagi kita kan bukan nabi. Ya, kita bukan nabi. Kita pun tidak maksum. Tidak ada yang dijamin kan kita. Di sini sudah ada yang dijamin masuk surga. Katanya para pemegang kunci surga nih antum nih. Nah, kan enggak ya? Enggak ada yang ngejamin gitu. Makanya kita harus senantiasa senantiasa takut nih hati kita ini, diri kita ini terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini 3 alasan kenapa kita harus takut terjerumus ke dalam kesyirikan dari ayat ini. Wajnubni wa baniya anak budal asnam. Kemudian ada satu faidah penting kita akan nukilkan dari ayat ini, yaitu apa? Kita harus senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai merasa aman. Jangan sampai kita merasa aman dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Harus terus kita berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan dari kesyirikan. Dan juga termasuk anak cucu kita. Jadi anak cucu kita, doa yang paling pertama itu bukan ya Allah berilah rizki anak cucu kita, jangan sampai kelaparan, jangan sampai miskin seperti saya dan seterusnya. Tapi yang pertama harus kita doakan anak cucu kita dari apa? Semoga mereka menjadi ahlu tauhid, tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Nih doanya Nabi Ibrahim, yang pertama didoakan cucu-cucunya, kita anak cucu kan, anak cucu Nabi Ibrahim. Didoakan supaya apa? Supaya dijauhkan dari menyembah berhala. Dijauhkan dari menyembah berhala. Gak apa-apa kelaparan, yang penting apa? Tidak menyembah berhala. Itu. Ya, ini beberapa faidah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Kemudian dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga, qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa fil hadis akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhwafu ma
akhafu alaikumusyrikul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan terjadi kepada kalian adalah kalian terjerumus ke dalam syirik kecil. Syirik kecil. Maka para sahabat pun bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Riya itu beribadah kepada Allah beribadahnya, tapi ingin apa? Ingin dilihat oleh Allah, ingin dilihat oleh makhluk, ingin dipuji oleh makhluk, dan seterusnya. Ya, ini pun ada satu alasan kenapa kita harus paling takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena khitab ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tuh takutkan tuh bukan kepada kita, tapi kepada siapa? Para sahabat, makhluk terbaik setelah Nabiullah, setelah Rasulullah, generasi terbaik umat ini. Sebagiannya ya atau apa? Para sahabat Allah sebutkan di dalam Al-Quran apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Telah Allah ridhoi. Ya, orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin, Allah tegaskan dalam Al-Quran, mereka diridhoi oleh Allah. Tapi Nabi kita Muhammad SAW merasa takut. Sesuatu yang paling ditakutkan kepada para sahabatnya adalah mereka terjerumus ke dalam syirik kecil. Ini para sahabat yang sudah diridhoi oleh Allah, yang hatinya paling bersih setelah Nabi kita Muhammad SAW. Maka apalagi apa? Apalagi kita. Apalagi kita. Ya, apalagi kita. Maka tentunya kita pun harus lebih takut hati ini terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, diantaranya dosa kecil. Diantaranya apa? Syirik kecil, yaitu riya. Itu riya. Ya. Ini dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat. Dalil yang keempat dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan berdoa menyembah kepada selain Allah. Jadi dia menyembah atau menjadikan tandingan bagi Allah di dalam doa, di dalam ibadah. Dia berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah dan berdoa kepada selain Allah. Dakhalan nar, kata Rasulullah. Pasti dia masuk neraka. Pasti dia masuk neraka. Wal iyadu billah. Ini bahayanya kesyirikan. Bahayanya kesyirikan ketika kita masih melakukan kesyirikan, waliyadzubillah, kemudian mati dalam keadaan belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati dalam keadaan seburuk-buruk makhluk. Ya, karena dalam keadaan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya kata Allah, dakhalan nar. Maka dia masuk neraka. Masuk neraka. Waliyadzubillah. Maka asyirku la yughfaru illa bitaubah. Maka kesyirikan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancam kekal di dalam neraka kecuali dia bertaubat sebelum meninggal, sebelum sakaratul maut. Ya, sebelum sakaratul maut dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang terakhir yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga dalam Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah ibni Amr ibni Haram al-Ansari as-Sulami, seorang Ansor, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah kelak di yaumil akhir dan dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun, tidak berbuat syirik, dakhalal jannah, Allah jamin, maka dia pasti masuk surga. Wa man laqiyahu, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan mensekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, maka pasti dia masuk neraka. Wal iyadu billah.
Ini pun menjadi targhib dan juga tarhib bagi kita. Targhib jadi motivasi kepada kita untuk senantiasa menjaga tauhid kita, karena ketika kita menjadi ahlu tauhid, kata Allah, dakhalal jannah, Allah jamin masuk surga. Ala makana minal amal, sebagaimana apa? Yang sudah kita jelaskan ya di dalam bab sebelumnya. Ya, ada yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, langsung ekspres. Mungkin ada yang masuk surga tapi mampir dulu kan ya. Mampir dulu ke neraka. Ada yang masuk kemudian dapat syafaat keluar, ada. Ada juga yang sudah dijamin, diponis. Ya, sudah diponis masuk neraka. Tapi tiba-tiba mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya apa? Dia pun tidak jadi masuk neraka dan akhirnya masuk surga. Ini dari kalangan ahlu tauhid. Dan ini hadis ini pun menjadi tarhib bagi kita. Tarhib. Ya, peringatan bagi kita. Kata Allah, barang siapa yang mengesekutukan aku dengan sesuatu dan kelak di yaumil akhir berjumpa denganku masih dalam keadaan seperti itu, masih dalam keadaan menyekutukan Allah, dakhalan nar. Dijamin sudah masuk neraka. Ya, diancam langsung masuk neraka. Ya. Ya. Dalam hadis ini ada satu pelajaran yang tadi saya nukilkan ya dari Syekh Muhammad bin Saleh, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan laisal ibratu bikasratil amal wa innamal ibratu bisalamati minasyirki. Ini bagus nih ucapannya. Laisal ibratu bikasratil amal wa innamal ibratu bisalamati minasyirki. Sesungguhnya ibrah itu, pelajaran dari hadis yang mulai ini ya, bahwasannya patokan kita itu bukan kasratul amal, bukan banyak amalan, tapi apa? Al ibratu bisalamati minasyirki. Ibrahnya itu, pelajarannya itu adalah wajib senantiasa setiap amalan yang kita lakukan itu harus selamat dari kesyirikan. Jadi ibrahnya itu selamat dari kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mulk ya. Allah mengatakan apa? Walladzi khalaqakum Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gimana ayatnya? Salah ya tadi. Ya, Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya apa? Liyabluwakum, supaya menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang amalannya paling bagus, bukan amalannya paling banyak, tapi amalannya paling bagus. Bagaimana amalan yang paling bagus? Tadi as-salamatu minasyirki. Selamat dari apa? Dari kesyirikan. Ya, selamat dari kesyirikan itu ahsanu amala, amalan yang paling bagus ya. Nah, ya kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Alafu minkum. Ini sudah lebih dari 1 jam ya.